Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi dalam acara renungan mingguan kita pada hari ini. Hari ini kita diajak untuk mendengar dan merenungkan bersama pesan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan dengan bab 4 ayat 14 sampai 21. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh Kudus, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, diceritakan bahwa pada suatu kesempatan salah seorang murid dari Santo Fransiskus Assisi meminta kepada Fransiskus, katanya, Fransiskus, ajarilah aku untuk berkhotbah. Fransiskus lalu membawa murid itu untuk bersama-sama dengan dia mengunjungi orang-orang sakit, membantu anak-anak kecil yang terlantar, memberi makan kepada kaum miskin, mengunjungi orang-orang tahanan di penjara, membantu para janda, membagikan pakaian-pakaian bekas kepada orang-orang jalanan, dan lain sebagainya. Mereka berdua bersama-sama berjalan melintasi seluruh jalan kota Assisi sambil melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan ketika mereka tiba di rumah, sang murid yang baik itu lalu bertanya kepada San Fransiskus, kapan engkau mengajarkan aku untuk berkhotbah? Fransiskus lalu menjawab, saudaraku, kita sedang berkhotbah, kita sedang mewartakan. Apa kamu tidak sadar akan hal itu? Berkhotbah, mewartakan sabda, bukan hanya dengan menulis kata-kata indah dan membacanya di muka umum. Berkhotbah yang baik
adalah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi sesama. Memberikan contoh yang nyata, contoh hidup dengan sikap hidup atau cara hidup kita kepada sesama. Kita tidak perlu harus memegang mic atau naik di mimbar untuk berkhotbah. Kita semua dipanggil untuk menjadi pengkhotbah, menjadi pewarta sabda Allah. Ada banyak cara untuk mewartakan pesan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan yang paling penting adalah dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Kehadiran kita di gereja adalah salah satu bentuk bagaimana kita mewartakan iman kita. Salah satu bentuk cinta kita kepada Yesus dan keinginan kita untuk hidup seperti apa yang telah dihidupi Yesus. Ketika Anda datang dan berkumpul bersama saudara-saudari yang lain di gereja, Anda sedang menunjukkan kepada orang lain apa yang diwartakan dan diajarkan Yesus. Ketika Anda memberi makan kepada mereka yang lapar, Anda sedang mewartakan kasih Allah. Ketika Anda sedang mengunjungi orang sakit, Anda sedang mewartakan pesan Injil Yesus. Ketika Anda mengunjungi para tawanan di penjara, Anda sedang berkhotbah atau mewartakan pesan Injil Yesus. Ada seorang ibu, dia berkata demikian. Setiap kali saya ke dokter gigi, sang dokter selalu bertanya kepada saya dengan pertanyaan yang sama. Dengan pembiusan atau tanpa pembiusan? Dan kadang saya menjawab, hari ini tanpa pembiusan, tanpa anestesi. Pewartaan atau khotbah kita di gereja hendaklah tanpa pembiusan. Artinya, pewartaan kita hendaklah membawa orang kepada suatu bentuk hidup iman yang lebih baik. Membawa mereka kepada suatu perubahan yang lebih baik. Kalau dokter gigi mencabut gigi Anda tanpa pembiusan, maka Anda akan merasa sakit. Merasakan seluruh gerakan yang dilakukan dokter ketika mencabut gigi Anda. Atau ketika dokter atau perawat menjahit luka Anda tanpa pembiusan, Anda akan merasa sakit. Merasa semua gerakan jarum dan benang selama proses penjahitan berlangsung. Dengan pembiusan Anda tidak merasa sakit, namun rahang Anda akan tertidur selama beberapa jam selama obat masih bekerja, dan Anda tidak akan merasakan apa-apa walaupun ditusuk dengan jarum yang tajam. Karena itu pewartaan kita akan menjadi sangat indah dan praktis bila dinyatakan dalam perbuatan, dan hasilnya dapat dilihat dengan mata setiap orang daripada sebuah khotbah yang kita dengar dengan telinga dan tidak ada pelaksanaannya di dalam tindakan nyata. Adalah lebih bermanfaat sebuah khotbah atau pewartaan yang kita lakukan dalam perbuatan nyata daripada dengan teriakan yang keras lewat mimbar bacaan. Mengapa? Karena mata adalah murid yang paling baik daripada telinga, dan contoh hidup adalah lebih jelas dan lebih praktis daripada nasihat yang kita berikan. Keduanya memang sama-sama dibutuhkan. Pewartaan dengan perbuatan dan pewartaan dengan kata-kata atau nasihat. Pewartaan yang kita terima dengan mata karena kita melihat perbuatan-perbuatan baik, tingkah laku hidup yang baik dari orang lain, dan yang masuk melalui telinga, yakni pendengaran kita. Namun demikian hendaklah kita selalu sadar
agar kita tidak dikelabui oleh pihak-pihak tertentu yang mau mencari kepentingan pribadi. Katakan saja pada masa-masa tertentu seperti menjelang pemilihan umum, selalu saja muncul bantuan dari mana-mana, entah dari partai politik atau dari calon-calon tertentu. Bantuan berupa materi ini tidak dimaksudkan Yesus dalam pewartaannya. Yesus dalam pewartaannya membantu orang-orang sakit dan menyembuhkan mereka, memberikan makan kepada mereka yang lapar, menghibur mereka yang berkesusahan. Tetapi dia memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun. Kalau orang-orang politik, banyak kali mereka memberikan bantuan kepada kita dengan perhitungan untuk bisa memperoleh suara kita. Dan setelah selesai pemilihan, Anda kemungkinan akan ditendang, dibuang jauh-jauh. Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang kembali ke kampung halamannya, ke Nazaret, penuh dengan kuasa Roh Kudus, mengajar di sinagoga, tempat ibadatnya orang-orang Yahudi. Dan pada hari itu dia diberikan kitab Nabi Yesaya, dan dia membaca pesan Nabi dari kitab itu. Dan semua mata tertuju kepada dia. Dan setelah selesai membaca ayat-ayat dari kitab Nabi Yesaya, dia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Kita tidak datang, Yesus tidak datang ke dunia untuk membaca kitab suci. Tetapi dia datang untuk melaksanakan apa yang ditulis di dalam kitab. Dia tidak datang untuk berkhotbah dan mewartakan hal-hal yang indah. Tetapi dia datang untuk melakukan hal-hal baik. Yesus tidak datang untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju surga. Yesus datang untuk bersama-sama dengan kita mencari dan menciptakan jalan menuju surga. Yesus tidak datang untuk mewartakan tentang api neraka, tetapi dia datang untuk membukakan pintu surga bagi semua orang yang berkehendak baik. Yesus datang untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan. Dia datang membawa pengampunan bagi semua orang, pembebasan bagi para tawanan, dan kabar sukacita bagi kaum miskin. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh luar biasa, bukan karena dia adalah pengkhotbah yang terbaik. Dia menjadi luar biasa karena apa yang diwartakan atau yang diajarkan, dia lakukan dalam hidupnya, dia praktekkan dalam hidupnya. Dia menjadi luar biasa karena perbuatan-perbuatannya yang baik yang dia lakukan. Dalam kehidupan kita setiap hari sering kita temukan orang-orang yang suka berbicara banyak, seperti para politikus atau pengkhotbah-pengkhotbah. Dan mungkin juga kita sendiri sering kali omong banyak tentang tanpa isi. Membuat janji-janji palsu atau merencanakan sesuatu yang kemudian tidak pernah dilaksanakan. Atau kalaupun dilaksanakan, toh tidak dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perencanaan awal dan harapan masyarakat. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus datang, dia mencintai kita semua, dan cintanya itu tetap selama-lamanya karena diwujudkannya dan dilaksanakannya sampai mati di kayu salib. Yesus memulai pewartaannya di hari pertama dengan bersabda, "Hari ini telah terpenuhi apa yang tertulis di dalam kitab ini."
Dan pada saat akhir hidupnya, di atas kayu salib, Yesus masih berseru, semuanya telah terpenuhi, semuanya telah selesai. Mungkin juga masih banyak hal yang harus diwartakan Yesus kepada kita. Masih banyak cerita yang mau disampaikan Yesus kepada kita. Tetapi semuanya sudah terpenuhi dan semuanya dilakukannya secara baik dan sempurna. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang berani berkata hal yang serupa. Yang menjadi tantangan kita sekarang adalah bukan soal berkhotbah lebih banyak dan lebih baik, melainkan berbuatlah lebih banyak dan lebih baik. Seperti yang dikatakan Yesus kepada para rasulnya pada malam perjamuan terakhir. Aku telah memberikan kalian contoh, lakukanlah seperti apa yang telah aku lakukan untuk kalian. Yesus telah memberikan contoh kepada kita semua dengan perbuatan-perbuatan baiknya, dengan amal-amal baiknya. Maka hendaklah kita sebagai pengikut Kristus bukan hanya dengan mendengar atau membaca kitab suci, tetapi kita hendaknya melakukan apa yang disampaikan Yesus di dalam tulisan-tulisan yang kita dengar, yang kita baca dalam kitab itu. Yesus membaca kitab Nabi Yesaya dan melaksanakannya di dalam hidupnya setiap hari. Hendaklah kita juga mengikuti contoh yang telah diberikan Sang Guru Ilahi kita. Semoga Yesus yang adalah Guru, Tuhan dan Sahabat kita senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.